Halo, 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 selamat malam guys. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ini yang tadi saya bilang akan ada sebuah kejutan besar ya. Kenapa akhirnya bentuk wajah saya seperti ini ya. Ini pantomim bukan, joker juga bukan. Ini seperti kayak apa ya. saya tertawa melihat wajah saya sendiri. Ya, langsung saja ya Kang Agung. Ya. Ini yang akan menjadi topik kita yang paling sangat penting adalah malam ini kita bicara tentang dunia imajinasi. Tadi salah satu alasan kenapa sih akhirnya Kang Agung mendapatkan prestasi sebagai salah satu pemuda pelopor karena tidak lain tidak bukan adalah sepak terjang beliau dalam dunia pendidikan yaitu memberikan banyak edukasi kepada anak-anak di kawasannya dan di daerah lain melalui program perpustakaan keliling dengan menggunakan beca dan yang kedua adalah melalui program les bahasa yang gratis dan hanya dibayarkan dengan menggunakan sebotol sampah ya atau sebotol atau segelas sampah-sampah yang nanti bisa dijual kembali. Dan sekarang ada hal yang lebih penting lagi yaitu program namanya Dunia Imajinasi. Ini adalah sebuah program yang akhirnya membawa beliau ke puncak tertinggi ya. Bukan tertinggi semuanya yang berprestasi lah ya. Sampai masuk ke hitam putih, sampai masuk ke Sibolang, bahkan sampai dikirim ke daerah pelosok di Sumba untuk menjadi guru ya, mengabdi sebagai guru dan mengajar anak-anak yang di pelosok sekali. Tentu saja banyak suka dukanya. Langsung saja kita kupas tuntas. Kang Agung, langsung ceritakan dunia imajinasi itu apa maksudnya? Oke, dunia imajinasi adalah wadah selanjutnya setelah Perpusgada. Karena lambat laun ternyata banyak di pementasan saya. Banyak pementasan. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Khususnya ke anak-anak. Jadi kan dunia imajinasi ini adalah sebuah wadah untuk anak-anak bisa belajar dongeng. Belajar dongeng. Dan pantomim. Dan pantomim. Kenapa kok akhirnya lebih banyak berkecimpung di pantomimnya nih kalau saya lihat sepak terjangnya nih? Nah karena kan penampilan dongeng saya kan gak pakai boneka tangan. Oke ya, kalau teman-teman yang lain kan pakai boneka tangan tuh dengan berbagai macam karakter suara gitu ya. Jadi kan kelihatan kan itu boneka tangan, oh itu pendongeng. Kalau saya kan kalau pakai jas, pakai mic ini ngomong seperti MC. Iya. Ketika pakai gitar pemain musik ya. Penyanyi ya. Pemain musik. Ya. Terus kalau pakai gerakan gestur tubuh itu kayak pantomim. Akhirnya saya gabungkan lah, saya blendkan dongeng pantomim. Karena ketika pakai boneka tangan lebih ekspresif saya. Lebih ekspresif saya daripada bonekanya. Tapi apa sih yang mendasari kenapa kok akhirnya menggeluti pantomim ini yang apa ya, yang mendasar lah. Apa keunikannya kok, kenapa gak coba yang lain, kenapa harus pantomim? Kenapa kok yang pantomim? Karena ketika bahasa lisan dan bahasa tulisan tidak bisa dibuat untuk ke anak-anak, maka orang siapapun lah, maka bahasa tubuh dan ekspresi boleh dicoba. Ketika tulisan dan ucapan mungkin tidak bisa mendeskripsikan perasaan kita ya, mungkin bisa dicoba dengan bahasa tubuh ya. Nah, ini yang luar biasa nih ya. Ya kenapa sih bahasa saya pertegas. Emang ternyata dalam ilmu komunikasi memang bahasa tubuh itu yang paling dominan. Dan banyak orang yang mungkin tidak melakukan itu. Makanya mereka seperti kurang mempengaruhi ya, kurang meyakinkan ketika bicara. Padahal seni bahasa tubuh itu banyak dipraktikkan di dunia pantomim ya. Iya. Atau bahasa di pantomim kan gestur tubuh. Gestur tubuhnya itu ya. Gestur tubuh dan ekspresi kan. Walaupun di tubuh juga kan berekspresi juga kan. Iya dong, bahasa ya. Bisa dibahasakan tubuh itu gitu ya. Tapi kenapa kok akhirnya menyasar ke anak-anak? Kenapa kok pantomim ini akhirnya lebih banyak menggait anak-anak? Kenapa? Karena kan memang kelebihanku kan untuk ke anak-anak. Saya mencoba sampai, ini kan sudah ribuan tempat. Untuk saya, sampai ribuan tempat ya? Sudah saya tempat untuk dongeng maupun pantomim. Ternyata lebih banyaknya di TK dan kelas 1 sampai kelas 3. SD, 1-3 SD itu ya? Kalau kelas 4, 5, 6 terkadang bingung dengan cerita yang saya ceritakan. Kadang soalnya out of the box Pak. Bukan out of the box ya, tapi out of the box ya, saking sulitnya gitu ya. Bukan, saking anehnya. Kenapa kok aneh, kenapa kok sulit dipahami? Karena kan imajinasi banget kan, makanya kan saya kan dunia imajinasi. Coba, saya mau contoh nih, yang kategori imajinasi yang sekiranya kok orang gak paham tuh, contohnya kayak gimana misalkan? Judulnya dongeng saya tuh, Beli Pentol di Planet Mars. Opone, ini bukan out of the box tapi out of joker wale. Beli pentol di Planet Mars. Gesternya akhirnya gimana kok? Akhirnya banyak yang gak memahami itu. Mungkin untuk anak-anak kelas
4 sampai kelas 6 mungkin sudah oponan toh. Apa sih kuwi maksudnya? Bingung. Jadi mereka loading dulu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang kelas 1, 2, 3 atau TK seneng. Karena memang kan dunianya masih imajinasi banget kan. Masih banyak hayalan-hayalan. Jadi Superman bisa terbang gitu ya. Jadi masuk-masuk aja ya. Iya masuk banget. Contohnya gimana sih? Contohnya kan. Tong nong 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 lo 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 le le long lo 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 long 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 long. Ding ding. Teman-teman, aku sedang di mana ini? Kok semuanya gelap sekali? Teman-teman. Teman-teman, ternyata di depanku ada cahaya warna putih. Aku coba masuk ya. Teman-teman, aku melayang. Teman-teman, ternyata aku sedang di piring terbang teman-teman tanpa banyak tombolnya. Teman-teman, di sana ada alien. Tangannya 6, matanya 6, kakinya 6. Kira-kira alien apa teman-teman? Ada yang jawab, oh itu oktopus. Oh iya kata apa terus akhirnya. Oh dia ngomong apa ya teman-teman? Katanya aku sedang apa teman-teman? Kenapa aku bisa di sini? Aku terus tanya siapa sih? Katanya aku ketiduran saat mau maghrib teman-teman. Waduh, masa aku ketiduran? Tidak aku ketiduran. Karena kamu telah ketiduran, maka kamu akan kuturunkan di bulan dan akan dimakan oleh seorang singa. Seekor singa yang kejam dan akan memakanmu. Kamu akan kuturunkan katanya. Brum. Ciup. Akhirnya si Panji di bulan. Dan dia menemukan ada alien-alien yang banyak sekali di sana. Ada alien kecil. Oh teman-teman sini. Ayo ikut bermain denganku. Bermain. Pret jumpret kecepet tadi. Wah, karena itu di bulan itu ya. Iya. main engklek apa kan habis itu. Terus ada kayak, oh teman-teman aku mau dimakan. Oh. Wah, ternyata benar teman-teman. Aku ketiduran saat maghrib. Ini tandanya maghrib. Allahu Akbar. Ya Allah teman-teman. Teman-teman jangan begitu ya. Kalau mau maghrib jangan tidur ya. Karena waktunya sholat maghrib. Dan kita mau sholat dulu. Terus sholat. Lalu setelah Panji sholat. Panji mengaji. Dan kata Pak gurunya bahwa ada kejadian yang menarik di kenapa kita harus sholat 5 waktu. Karena ada Isra Mi'raj. Nah, diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Ini kalau acaranya seasonnya ada sesi Isra Mi'raj gitu ya? Iya. Oh iya. Iya luar biasa ya. Jadi pentas pantomim itu menyesuaikan dengan tema ya. Kalau misalkan ada pihak tertentu mungkin sekolah atau siapa temanya Isra Mi'raj ya Isra Mi'raj. Temanya kepalawanan ya kepalawanan. Iya. Jadi bisa disesuaikan gitu ya. Tapi kalau untuk yang sesuaikan biasanya lebih ke dongengnya Kang. Dongengnya. Kalau untuk pantomim saya gunakan untuk pantomim yang beda dengan untuk yang lomba. Karena pernah aku tampil pantomim dengan yang seperti lomba. Untuk lomba itu anak-anak bingung. Oponan toh kuwi. Nah akhirnya karena tingkat kesulitannya tinggi itu tadi. Akhirnya pakai benda aslinya kayak tas melayang. Biasanya gunakan untuk sudah di 1000 lebih tempat sampai tim dokumentasi saya sampai gong kuwi ya. Apa? Terus gitu ya. Tetapi ketika aku ganti yang lainnya masih belum ada yang kuat seperti tas melayang itu. Dan sampai akhirnya di TikTok, di YouTube juga sampai viral juga karena di situ. Tas melayang itu. Tas melayang itu. Itu ya konsepnya gimana sih tas melayang itu? Oke, tak contohkan aja. Contoh ya. Contoh tas melayang nih. Ayo. Tas melayang.
Ya, kita contoh ya. Jadi ada Kang Agung Ridwan yang seorang pantomim dari Bojonegoro akan memberikan contoh. Tas melayang tuh macam seperti apa ya? Nah, pertama kan tasnya kan susah kan, langsung aja. Oh gitu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong ya. Iya, tas melayang. Ini yang paling sering viral ya di medsosnya ya Kang Agung ya. Iya, itu tekniknya sepertinya sederhana tapi sulit ya. Iya, Kang. Karena saya melihat tadi banyak mungkin ekspresinya yang bermain ya. Sebenarnya kekuatan di pantomim itu di ekspresinya ya. Ekspresi juga. Dasar-dasar ekspresinya bagaimana sih Kang biasanya? Ekspresinya senang, Oke. sedih. Dan seperti di film juga, di acting juga. Tapi bedanya kalau di acting itu lebih natural untuk yang film atau video atau apa kan. Tapi di pantomim dilebihkan lagi. Oke. Ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Ini bisa dipelajari ya? Bisa, langsung aja ya. Saya belajar. Oke, senyum. Oke, ekspresi senyum di pantomim yang pertama. Oke, yang pertama senyum biasa. Oh biasa. Ini biasa. Kelebaran kan? Oh kelebaran. Biasa ini. Yang kedua. Ya, oke, yang kedua. Oh lebar lagi. Ketiga. Ketiga. Apa? Keempat. Oh ketawa kelihatan giginya. Senyum. Senyum Pepsodent. Senyum Pepsodent, Oke, oke. terus tertawa yang pertama. Ketawa kedua. Oh mangap dikit. Ketiga. Keempat. Oh gitu Kayak ya. apa namanya? Paling suka anak kadang sedih gitu. Oh, sedih. Sedih yang pertama. Oh harus bikin di bibirnya. Kedua. Ketiga. Keempat. Oh itu basic dasar ekspresi ya. Iya, dan aku taunya ketika diajari sama Mas Ugi teman tuli yang memang dia jago pantomim. Gitu. Diajarin, gini loh kalau ekspresi kamu ngajarinya masih ekspresinya dua tahap. Tahap yang kedua, tahapnya padahal ada 4 Kak, ada tahap yang keempat katanya gitu. Nah, dari situ akhirnya belajar. Oke. Ya belajarnya lebih ke learning by doing. Oh, learning by doing. Sendiri nanti pasti akan bisa ya. Iya. Tapi dari pantomim ini kira-kira dampak yang paling signifikan itu apa sih buat anak-anak Kang? Dampaknya adalah mewadahi bagi anak-anak yang terutama yang rese. Apa hubungannya anak yang rese dengan pantomim? Karena anak-anak yang pantom itu harus memberikan untuk penampilannya adalah yang banyak geraknya atau Kang. Tapi kalau anak-anak yang biasanya lebih banyak mendengar atau apa kan kadang kan Susah malah dia bergerak ya. kadang bingung, bingung. kekok dewi atau apa kan gitu. Tapi kalau yang aktif, so yang aktif, hiper gitu ya. wah malah seneng Suka kawan. ngaplok kacane Nah, gitu. daripada waktunya untuk namploki temannya, ngaplok jenenge nendang temannya, miso atau apa, kita belajar untuk di pantomim itu. Di pantomim itu. Iya. Jadi Dan akhirnya- secara pendidikan mental, pendidikan karakter sebenarnya ini sangat penting buat anak ya. Iya. Terutama yang hiper anak-anak yang aktif, Iya. hiperaktif itu tadi ya. Dan bukan hanya di pantomim saja, di semua kesenian memang kayak gitu Kang. Jadi boleh dong disimpulkan bahwa anak-anak yang mungkin tidak punya jiwa seni itulah yang akhirnya lebih mengarah ke kenakalan-kenakalan ya. Setuju gak sih kan? Bukan Kang, maksudnya anak-anak yang mereka punya keahlian sebenarnya. Cuma belum ada yang mengarahkan, Belum ada yang belum mengarahkan. ada wadahnya. Belum ada wadahnya. Dan paling penting lagi adalah apresiasi. Tidak ada apresiasi. Iya, itu Kang. Akhirnya mereka seperti kayak tidak ada yang mendukung. Iya. Contohnya di film I'm Not Stupid 2 dari Thailand itu kan. I'm not Stupid. I'm not stupid. Dia cerita Yang nih kedua itu. Jadi anak-anak kenakalan remaja, ceritakan remaja. Yang pertama karena dia tidak pernah didukung orang tuanya, tidak pernah diapresiasi. Wah, kamu bagus loh kan. Akhirnya mereka mencari dari luar keluarga, hanya dari teman-temannya. Siapa yang bisa menerima teman-temannya? Yaitu teman-teman yang rata-rata sama usianya atau apanya kan gitu, yang bisa menerima mereka itu. Oke. Ya. Nah, belajar dari situlah saya pengen
mewadahi mereka melalui seni pertunjukan. Iya, gitu kan. oke, setuju ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi sebuah gebrakan ya bagi sekolah-sekolah. Entah itu dimulai dari SD atau SMP. Mungkin kalau anak-anak yang potensinya unruly kalau saya menyebutnya. Mungkin sedikit uncontrol. Unruly, uncontrol. Jadi gak mau ngikutin arahan guru-gurunya Iya, gitu loh. Terlalu mungkin mereka menganggapnya nakal. Iya. Atau mungkin mereka dianggap sebagai punya kekuatan khusus lah bahasa Iya. saya. Mungkin dengan adanya pantomim itu bisa terwadahi. Iya, kan soalnya kadang kan anak-anak ini belum ada untuk bagaimana caranya memusatkan energinya di situ. Atau Iya, enggak ya, iya, bagaimana iya, cara iya. mengeluarkan energinya itu loh kan. Iya betul-betul. Jadi Akhirnya usil karena dewi akhirnya kan. nggak perlu sebenarnya ya harus ke psikiater, harus ke konsultan, harus bicara tentang kenakalan anaknya. Cukup diarahkan dan diberikan wadah seperti ini saja mungkin sudah sangat maksimal hasilnya ya. Nah, Dan biasanya sejauh ini berhasil nggak itu? alhamdulillah banyak anak-anak yang mengarah lebih bagus lagi. Kang. Mengarah lebih bagus dengan mengikuti program pantomim ini ya. Iya Kang, jadi ada anaknya yang memangnya murem terus karena kan orang tuanya habis meninggal, bapaknya meninggal, terus habis itu dia ikutan ekstra ternyata lebih ceria, bisa mengekspresikan dia ketika ceria, sedih atau apa gitu kan. Betul. Terus ada juga yang usil, ngalah, gak ngukaro PDW itu apa. Ternyata di kesempatan untuk dia tampil, diapresiasi, wah Dia lagi senang suka. banget, dia bangga banget pasti ya. Iya. Lebih berkurang. Ini bisa jadi kategori ilmu parenting yang sebenarnya loh Kang lo ya. Dan juga kita memberikan waktu kenakalannya, mengurangi waktu kenakalan mereka. Mengurangi gitu. waktu kenakalan mereka. Gitu kan. Dengan mereka fokus ke kegiatan ini gitu. Kang. Dan itu positif. Dan itu disukai. Iya, dan ketika casting saya memilihnya minta tolong sama gurunya cari yang rese-rese. Rese tangannya, rese sikile, rese mulutnya. Jadi kita datang ke sekolah, siapa yang mau khusus pantomim, malah panjenengan menyarankan kumpulkan yang rese-rese, yang nakal-nakal gitu ya Bu ya. Malah mintanya yang seperti itu. Iya Kang. Karena memang anak-anak itulah yang lebih pede banget untuk berekspresi Kang kadang. Dan lebih punya power untuk pengen Powernya lebih-lebih ya. Iya. Dan itu menariknya. Dan kadang waktu latihan ada yang tukaran apa. Wah. Sampai berantem ya. Iya. Tadi kan akhirnya Powernya terlampiaskan ya. Iya. Nah akhirnya kan ada kayak casting, pertama kayak casting untuk berjalan. Anak-anak jalan biasa. Jalan biasa. Jalan sedang, jalan cepat. Nah akhirnya kita menemukan, sing bocah-bocah sing gak iso diatur sing diae. Dan kategorinya adalah yang? Ya kuwi mekar PDW. Nah nanti di video, mungkin besok di status WA saya akan muncul lah gitu kan. Seperti apa. Jalan biasa. Jalan semaunya terserah. Berarti kayak di Jepang kan jalan gitu kan. Terus jalan biasa, terus jalan sedang, jalan cepat. Ketika jalan cepat itulah anak-anak harus menghindari, tidak boleh tertabrak. Peraturannya gitu kan. Jadi lihat, iki sing wis iso diatur, iki sing durung, iki sing ora iso bebelas ngurwese karepe dhewe. Justru yang tabrak-tabrakan itulah yang akhirnya yang rese-rese itu tadi ya. Iya. Malah itu yang dicomot kan harusnya. Oke Kang, ini tentang pantomim dan setelah dunia imajinasi selain ada tadi roadshow, kita punya banyak wadah-wadah ya untuk memberikan kesempatan adik-adik supaya mau menekuni bidang kita ini. Apa yang berikutnya? Oke. Belum tak jelaskan kan. Pertama kan roadshow imajinasi di mana saya imajinasi. keliling dari tempat satu ke tempat lain untuk menghibur dan mengedukasi anak-anak. Menghibur dan mengedukasi. Dengan dongeng maupun dengan pantomim. Dongeng pantomim. Domim nih tadi ya. Domim. Ya kan acara Isra Mi'raj, Maulutan, puasa, terus awal tahun ajaran baru. Gitu kan. Tematik lah ya sesuai dengan kurikulumnya liburnya mereka. Terus kadang kalau awal tahun ajaran baru dengan tentang mari stop bullying, mari bermain denganku. Oke. Mengkampanyekan itu juga ya. Iya Kang. Stop bullying ya. Dengan cara domem itu tadi ya. Iya dengan bermain. Kan anak-anak kan kurang bermain Kang. Iya aslinya itu ya. Dan teman juga Kang. Teman bermain. Oke ini dia titik temunya lagi ya. Jadi sebenarnya kategori bully membuli itu mungkin karena wadah kurang bermain itu ya. Iya Kang. Kalau bermain kan lali Kang. Ketika di permainan itu juga mereka belajar untuk peraturan juga Kang. Belajar peraturan, belajar kerjasama, belajar menghargai. Iya. Tanpa bermain maka makanya belajar yang paling sungguh-sungguh bagi anak-anak adalah dolanan itu, bermain itu. Iya. Nah setelah roadshow imajinasi, terus workshop
Workshopnya ada workshop imajinasi dan workshop teman sebaya. Workshop imajinasi yang isi para orang-orang yang ahli di bidangnya. Memberikan edukasi ke anak-anak tentang profesinya itu. Lebih ke keahliannya. keahliannya kan kayak komikus, kayak dongeng, pantomim, terus public speaking, MC dan lain-lain. Terus ada juga yang selanjutnya itu workshop teman sebaya di mana anak-anak kecil, anak SD, TK itu mengajari teman-temannya sendiri. Kayak membuat layangan, terus membuat dolanan, di-workshopkan. Supaya yang lainnya juga bisa gitu ya. Terus membuat kerajinan tangan, kertas lipat. Sing hal-hal sing sederhana. Nah, sederhana, simple. Kekuatan dari program-program yang saya lakukan dengan teman-teman itu adalah sederhana. Dari hal sederhana bagi yang melakukannya luar biasa bagi orang yang melihatnya gitu kan. Iya. Nah, dari situ kan anak-anak bisa menyampaikan, wah ternyata aku dredeg ning kene toh ternyata gitu kan. Nah, itu saya terinspirasi dari acara online waktu itu yang mengundang saya, terus saya izin sama orangnya untuk saya ATM-nya untuk dengan cara saya gitu kan. Nah, jadilah workshop imajinasi. Workshop teman sebaya itu. Oke, teman sebaya dan satu lagi tadi yang workshop imajinasi. Imajinasinya. Terus ada juga untuk ekstra pantomim, ekstra dongeng di sekolah-sekolah. Oh, ini siapa undangan. tahu Undangan atau mungkin diundang, Kang. Diundang. Siapa tahu guru-guru yang di sekolah untuk TK, SD atau SMP pengen membutuhkan tenaga untuk ekstra pelatih, ekstra pantomim atau ekstra bertutur bisa kan gitu. Oh iya, terutama jika guru-guru itu yang merasa bahwa punya murid-murid yang mungkin kategorinya uncontrolled tadi ya. Nah itu Kang. Ini obatnya ya, ini solusinya. Jadi Bapak Ibu gak perlu lagi harus bermain perasaan dan emosi, gak perlu ya. Iya Kang. Hadirkan saja Kang Agung, siapkan untuk kegiatan ekstra pantomim, insya Allah akan ada perubahan gitu ya. Atau mungkin bisa Bapak Ibu gurunya ingin belajar sendiri, workshop sendiri. Nah, iya, berlaku juga Bapak Ibu guru. Ya, terus ya? Ya senangnya malah itu Kang. Dan ternyata Kang, karena dunia imajinasi ini saya mendapatkan prestasi terbaru adalah pemuda utama. Gara-gara pantomim ini, apa itu pemuda utama? Pemuda utama seperti pemuda pelopor, tapi ini tingkatannya lebih atas lagi. Jadi setelah pemuda pelopor ada pemuda utama. Di mana yang diadakan oleh Dispora Jatim. Menang juga ini maksudnya? Menang, alhamdulillah menjadi pemuda inspiratif. Pemuda inspiratif. Karena mewadahi anak-anak itu untuk bisa tampil, menyampaikan energinya itu. Ini di bawah naungan program dunia imajinasi tadi ya? Akan jadi pemuda utama itu tadi? Iya itu. Kalau memakai purpose gada lagi nanti saya belum ada peningkatan. Oke. Nah peningkatan yang signifikan dunia imajinasi akhirnya itulah yang saya sampaikan. Iya. Akhirnya terus berkembang terus ya. Alhamdulillah. Terus terakhir nih Kang. Iya Kang. Sebenarnya saya secara normal berpikirnya ya, orang yang diperjuangkan itu kan pasti ke arah ke yang real ya, bekerja tetap atau mungkin punya usaha tetap yang sekiranya jelas produknya. Kenapa kok harus capek-capek berkecimpung dalam dunia anak kesana kemari, bahkan yang terakhir saya dengar sampai ke Sumbawa harus mengabdi. Sumba ya. Barat Daya NTT. Sumba dulu ceritanya, kenapa kok sampai ke Sumba waktu itu? Oke, kenapa kok Sumba? Karena waktu itu saya ingin sekali menjadi guru di pelosok. Terinspirasi dari teman saya Mas Bagus, pernah mengajar di pelosok waktu itu. Akhirnya saya terinspirasi dan saya kepingin. Terus mencoba di Indonesia mengajar 2 kali ternyata gak lolos. Karena hal apa nggak tahu. Terus coba lagi yang ketiga di CT Arsa Foundation, yayasannya CT Corp. Yang punya Trans TV Trans7 itu Kang. Khairul Tanjung itu ya. Iya, Khairul Tanjung itu kan. Ternyata alhamdulillah keterima karena mereka menilainya dari keunikan. Keunikannya itu. Karena belum ada pantomimer yang mau mengabdi setahun di pelosok. itu bener pelosok banget ya. Dan alhamdulillah saya di sana Kang. Oke, apa yang suka dukanya kira-kira yang di tempat pelosok itu? Untuk secara umumnya. Suka dulu atau duka dulu Kang? Suka dulu deh sukanya. Suka dulu. Oke. Ya. Sukanya adalah aku bisa berjalan-jalan. Oke. Jalan-jalan ke rumahnya anak-anak dengan jalan kaki. Dan melihat anak-anak dengan semangat jalan kaki tanpa alas kaki. Luar biasa tanpa minum. Tanpa alas kaki itu memang tidak ada atau karena masih saking tradisionalnya? Enggak, karena mereka sukanya kayak gitu Kang. Jadi tanpa sendal, menurut penelitian juga, menurut teman saya yang pernah membuat pelatihan untuk guru-guru, ketika anak-anak memakai sandal atau sepatu, malah mereka lembek, tambahan.
gampang sakit. Makanya ketika saya di sana jadi guru, tak umumkan anak-anak boleh pakai sepatu, boleh pakai sandal, boleh tidak pakai alas kaki. Dan mereka memilih tidak pakai semua, tidak pakai alas kaki atau sepatu. Banyak yang nggak pakai alas kaki. Iya. Dan itu, wah seru Kang, ke Seru rumah banget. anak-anak Termasuk kita sendiri dong, waktu itu Pandita juga nggak pakai alas kaki. Ya? Ikut nyeker juga maksudnya. Oh saya itu Kang, pakai alas kaki, melocot Kang. Karena nggak terbiasa ya. Belum terbiasa Kang. Iya. Akhirnya kan di sini kan, coba naik pegunungan tuh. Duk, bentar Duk, kamu kok kuat sekali sih Duk. Oh iya, areanya pegunungan ya. Ada yang jalan setapak biasa kan, jauh, ternyata jauh ya, katanya dekat. Bijuan saja jadi aku. Dan serunya itu ya. Betul. Dan minum air putih juga, wah luar biasa di sekolah belajar kan. Dan itu sukanya, terus dukanya. Sukanya lagi Kang. Masih ada lagi Kang. Di sana bisa merasakan namanya rindu. Woy. Rindu apa? Rindu orang tua ya toh. Memang gak tahu kan rindu pulang kampung toh kan. Setelah mungkin dari kecil sampai dewasa mungkin hanya di rumah. Iya kan. Ini merasakan merantau ya sebenarnya gitu ya. Iya kan. Setahun gak ketemu orang tua atau lewat video call. Ternyata kangen rindu itu indah ya. Indah sekali Kang. Ternyata perlu dicoba untuk keluar. Jadi sekali-kali berpisah lah gitu. Iya Kang. Untuk kembali lagi. Ya, untuk kembali lagi. Kembali lagi itu luar biasa senangnya kan. Nah, jangan takut untuk berpisah ya. Iya. Untuk dukanya adalah di sana belum ada listrik waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada listrik. Belum ada listrik. Tetapi tetangga desa sudah ada listrik. Jadi kalau ngecas lari dulu ke tetangga desa. Pinjam sepeda motor, kadang sepeda motornya nggak ada bensinnya, isi dulu, kadang bocor. Pernah juga sampai rusak sampai 1,5 atau 1,2 juta rusak. Bayar perbaikannya. Sampai 2 kali Kang. Iya. Yang kedua banis bocor, ganti liane atau ban depan ban belakang bocor. Nangis Kang. Ya jadi Allah, kesana mengabdi sekaligus keluar duit banyak dong ya. Akhirnya juga dukanya adalah melihat ada peperangan atau apa gitu loh Kang. Oh konflik. Masih banyak konflik juga. antar desa, antar suku gitu. Antar suku Kang, suku Cilang. Nggak takut waktu itu Pak? Dulu takut Kang awal-awal. Baru 2 bulan awal, untungnya nggak di daerah saya. Untungnya agak-agak jauh dari desa saya. Ayo Pak Agung, kita lihat perang. Waduh Pak. Perang diajak nonton. Orang mah kabur menghindar, ini malah diajak. Iya Kang. Jadi tontonan ya? Di sana keluarganya luar biasa Kang. Dan di sana karena orangnya terlalu baik hati. Ketika orang yang terlalu baik, terlalu putih berarti. Ketika Indonesia sedikit atau disakiti, maka dia akan sakit 7 turunan. Sakit sampai 7 turunan ya? Anak cucunya pokoknya hidup. Iya Kang, sama itu juga Kang. Dan itu menariknya kan gitu kan. Sampai apapun, Pak Agung di sini aman. Kami akan melindungi dan membantu Pak Agung dan Ibu Salma di sini selama 1 tahun. Iya. Karena tanggung jawab kami. Karena Pak Agung dan Ibu Salma memberikan untuk anak-anak kebaikan untuk belajar menjadi orang pintar. Kami akan siap untuk membantu Pak Agung. Iya, kebanggaannya di situ. Ketika pinjam atau apa Kang? Pinjam sepeda motor. Monggo Pak Agung. Silakan Pak Agung, silakan. Buat untuk Jumatan Kang. Nah, kekeluargaannya tinggi berarti. Iya, luar biasanya. Senang lagi adalah Kang ketika acara panen raya Kang. Makan 10 entong Kang. Pesta ya. Pesta raya. Iya. Terus merasakan panen bersama, nyanyi bersama. Bersama-sama. Wah asik Kang. Sederhana tapi bahagia banget itu. Iya Kang. Dan ternyata baru merasakan namanya bersyukur untuk makan ketika kita tidak ada ataupun kekurangan Kang. Kayak pagi, sarapan pagi itu. Kan di sana gak ada sarapan kan. Gak ada sarapan? Gak ada kan, memang gak ada sarapan. Akhirnya pulangnya kan cepat kan. Terus akhirnya karena ada saya di keluarga saya. Akhirnya dimasakkan untuk nasi saja. Jadi kalau mau beli lauk atau apa terserah, monggo silakan. Tapi kalau beli terus kan gembok Kang aku. Ber-16 ya Kang aku Kang. 12 sampai 16 orang satu rumah Kang. Iya. Itu wasik Kang itu. Terus mandi, terus punya babi juga. Terus ada hewan peliharaan, peliharaan anjing juga. Memangnya aku takut pertama. Hush.
Waduh kowe piye ki? Sekarang bersahabat. Sekarang dong. bersahabat. Ketika aku keliling di rumah anak-anak itu, ayo anak-anak, ayo lakawa kan anak-anak kan lakawa kan. Ayo lakawa, ikut Pak Agung kita ke sana. Anak-anak datang terus anjingnya, my god. Rame-rame ya. Jadi sekumpulan gitu ya. Iya, sama anjing 2, 3 itu ikut ke rumah anak-anak gitu. Wah, Pasti seru sekarang. dan berkesan sekali ya. Iya Kang, dan anak-anak sampai sekarang pun masih messengerin sama saya Kang. Kan karena kan di Facebook kan bisa gratis kan, nah gitu kan. Akhirnya messenger, halo Pak Agung selamat pagi, bagaimana kabarnya, sudah makan belum, apa gitu kan. Nah, kan. Tetap terjaga komunikasi. Dan karena kan di sana saya memberikan untuk pementasan Kang. Terakhir pas waktu di sana, pementasan di mana saya ingin 3 hal, yaitu tujuannya adalah pertama, anak-anak berani tampil. Ketika anak-anak berani tampil, ketika ditanya ini siapa yang berani maju depan, maju. Karena dulu waktu saya ke sana, sedikit yang maju, paling 1, 2, 3. Mentalnya masih bermasalah ya. Kenapa kok seperti itu? Karena di sana masih sering main tangan, ibaratnya dimaki masih sering kayak gitu kan. Terus kalau salah atau apa takut salah akhirnya. Terus yang kedua adalah melihat penonton. Ketika melihat penonton di kehidupan nyata, mereka melihat apa yang ada di sekitarnya. Oh, tetanggaku lagi sakit, ayo kita bantu. Langsung. Nah, yang ketiga adalah berani berekspresi. Ekspresi apapun itu, apakah ekspresi senyum, sedih, atau apa kan. Kan di sana kan masih jenggureng kan. Iya, jenggureng semua ya. Kan karena memang bisa 7 turunan geteme itu apa, sakit hatinya itu loh. Akhirnya di situ kan tak ajari untuk senyum lah ya. Nah itu latihan. Jadi ketika mengabdi di sana itu lebih banyak mengajarkan mental karakter ya dibandingkan si pelajarannya itu sendiri ya. Pelajaran lebih ke saya dapat oleh-olehnya adalah belajar membaca, berhitung dan menulis itu. Dasar-dasarnya semuanya. Karena ya. di sana dari SD sampai SMA banyak sekali anak-anak yang belum bisa membaca dan berhitung gitu kan. Jadi harus pelan-pelan Kang. Wah luar biasa sekali ya, petarung sekali ya sampai ke pelosok-pelosok ya. Ini bener-bener pejuang banget, pelopor banget ya, pemuda banget ya. Akhirnya sampai betul-betul betah ya 1 tahun di sana ya. 1 tahun. Gak ada rasa pengen pulang gitu waktu 1 bulan 2 bulan kok begini banget tempatnya gitu. Ada Kang, ketika malah di penghujungnya Kang, September. Ketika mau ada job besar, saya izin ternyata gak boleh, ternyata apa dan sebagainya. Akhirnya harus selesaikan dulu gitu ya. Akhirnya saya minta waktu untuk mengikhlaskan, belajar ikhlas. Karena lagi-lagi dapat pembelajaran ikhlas itu tadi. Ikhlas itu susah ternyata. Ikhlas itu susah. Mudah untuk diomongkan, susah untuk dilakukan. Ya, hanya orang-orang ilmunya tingkat dewa lah yang bisa ya. Akhirnya 1 minggu sudah mulai ikhlas untuk mengikhlaskannya. Terus akhirnya di sana menemukanlah saya keliling. Klinik door to door di anak-anak sama melakukan pantomim. Ketika saya mendongeng ternyata anak-anak kurang senang karena bahasanya. Bahasa Indonesia saya bahasa Indonesia Jawa. Gak paham. Gak paham akhirnya dengan gestur itulah. Dengan gestur mereka paham. Dan lebih banyak juga dengan musik. Ketika ada musiknya baru itu Kang. Luar biasa sekali lagi ya. Oke Kang Agung terakhir nih kira-kira apa sih harapannya Kang Agung buat teman-teman di luar sana terutama teman-teman kita di Bojonegoro nih? Oke. Ya. Kenali dirimu. Ya, kenali dirimu seperti apa kelebihan dan kekuranganmu. Terus yang kedua, observasi apa yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, setelah observasi ketika kamu lihat ada keresahan apa yang kamu inginkan untuk lebih baik lagi, buatlah suatu hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan. Sederhana yang bisa kamu lakukan. Dan aku ada quotes untuk teman-teman quote ini. of the day ya. Apakah itu? Kita dengarkan baik-baik ya. Bukan seberapa banyak kekayaan dan ilmumu, melainkan seberapa bermanfaatnya kekayaan dan ilmumu bagi makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Iya. Agung Ridwan. Agung Ridwan ya. Iya.
Bermanfaat atau tidak itu kata kuncinya ya. Iya. Oke, luar biasa. Iya, ini tak terasa Kang Agung sudah hampir 1 jam lebih ya. Iya. Kita udah dikode-kode sama konten kreator. Waktunya udah over-over. Tapi luar biasa banget ceritanya. Saya berharap dengan adanya Kang Agung ini teman-teman luar sana bisa mendapatkan inspirasi baru. Lagi-lagi ketika saya menghadirkan pemuda pelopor yang kita harapkan adalah menimbulkan inspirasi. Iya. Sehingga banyak teman-teman di luar sana itu yang akhirnya punya perjuangan untuk siap menjadi pelopor-pelopor yang lainnya juga. Oke, kami tunggu untuk tahun 2026 untuk Iya. ikut pemuda pelopor Heeh. tingkat Kabupaten Bojonegoro. Karena di sana kita bisa saling menginspirasi, bisa saling komunikasi, kolaborasi dan Iya. juga akan mendapatkan teman yang luar biasa. Luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Ketemu lagi di Jarene Kang Prio, Podbas FM Bojonegoro. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kang. Terima kasih, Luar biasa. Kang. Iya.